Halo, kembali lagi di Nustalk episode 17. Nah, di sini aku Alfa dan aku Awik. Kita akan podcast seputar apa nih, Kak? Apa ya? Kira-kira apa nih? Oke, jadi kita di sini akan podcast tentang keperawatan, kewirausahaan dan prestasi. Ya, benar banget. Oke, mungkin sebelum kita membahas topik podcast kali ini, mungkin Kak Awik bisa perkenalan dulu. Oke, jadi kenalin, aku Awik Purbaningrum, biasa dipanggil Awik. Awik, itu jangan sampai keliru ya teman-teman. Jadi aku dari angkatan 2022 dari kelas A1. Oke, jadi Kak Awik ini selain dari angkatan 22 di keperawatan juga salah satu staf dari Sosmas ya Kak ya. Ya, benar banget. Oke, jadi akhir-akhir ini tuh mungkin masih hangat ya tentang timnas yang keberapa nih Kak tahun ini? Ke berapa ya? Ke 37. Ya, benar. Kebetulan timnas ke-37 ini juga diselenggarainnya di kampus UNER ya Kak ya? Iya, di kampus C. Gitu. Nah, hebatnya nih salah satu staf Sosmas sekaligus mahasiswi keperawatan ini yaitu Kak Awik ini menang apa Kak? Menang apa ya, malu deh. Keren pokoknya. Iya, jadi aku dapat medali perunggu di PKMK Kewirausahaan. Keren guys, tepuk tangan dong buat Kak Awik. Nah, gimana sih Kak bisa mungkin bisa dijelasin cerita sedikit tentang pengalaman proses dari awal sampai bisa jadi pemenang di timnas 30 tahun yang ke-37 ini apa sih Kak? Iya, oke, jadi untuk ceritanya itu panjang banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku itu sama teman-teman aku iseng, aku emang diajak. Jadi aku sebenarnya tipe orang yang kalau diajak, aku juga mau gitu kalau sesuai passionku gitu. Nah, kebetulan ini tuh kayak pertama kali gitu, first experience gitu kan. Jadi aku mau. Yang pertama itu aku belum paham apa itu PKM, kan awalnya tuh PKM gitu ya. Habis PKM nanti baru ke PIMNAS gitu. Nah, itu aku diajak kayak ayo ikut PKM gitu kan. Terus apa itu PKM gitu, aku nggak tahu, soalnya emang bener-bener aku baru tahu itu di semester 5 ini. Jadi aku maba bener-bener nggak tahu apa itu PKM kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku cari tahu tuh PKM apa. Oh, ternyata gini, menarik banget gitu kan. Jadi aku menerima tawaran dari teman aku gitu. Nah, sebenarnya gimana sih untuk awalnya kok bisa tim aku itu nemuin ide gitu. Jadi pertama tim kita kan berlima ya. Nah, 5 ya orang ini kayak ngusulin gitu, satu orang satu ide gitu kan. Terus kita polling yang paling banyak yang mana. Nah, kebetulan kita kan juga dosen pembimbingnya juga ada kan. Jadi kita juga konsultasi ke dosen pembimbing atau dosen pendamping. Nah, untuk dosen pendampingnya sendiri itu dari Bu Silvi, Fakultas Keperawatan juga. Iya. Jadi dosen pendamping kita kan Bu Silvi. Terus kita ngajuin tuh judulnya yang sesuai polling. Nah, ternyata yang di ACC yang itu, yang dari lendir bekicot gitu. Jadi tim aku itu ambil Helix Heal, inovasi pemanfaatan lendir bekicot untuk luka sayat gitu teman-teman. Jadi idenya itu kita cari kayak apa sih yang lagi famous sekarang gitu. Kira-kira apa sih yang jadi masalah terbesar gitu dan benar-benar dibutuhin sama masyarakat gitu loh. Jadi kita ambil kayaknya plester masuk nih gitu, iya. Terus kira-kira bahannya yang unik apa ya gitu. Terus kita kepikiran dari lendir bekicot gitu. Oh, jadi untuk pertama-tama ini ngusulin ide dulu ya Kak ya masing-masing ini ya? Iya benar, jadi tahapannya itu kita itu sebenarnya dari internal ya, dari tim kita kayak cari ide gitu apa yang kayak yang layak buat PKM gitu kan. Soalnya kita tandingnya itu se-Indonesia gitu loh, nggak cuma se-Univ aja. Jadi kita kayak benar-benar meminimalisir yang kiranya paling bagus itu yang mana dan kepilihlah yang lendir bekicot gitu. Tapi emang ide ini benar inovasi banget ya. Kayak aku juga baru pertama kali tahu, oh ternyata lendir bekicot ini bisa buat menyembuhkan luka sayatan gitu ya Kak ya? Iya benar, sebenarnya kalau lendir bekicot tuh nggak cuma luka sayat ya, Apa iya. aja tuh Kak? Bisa luka, pokoknya luka ringan itu bisa kayak luka apa ya? Apa sih itu luka? Luka bakar Kak bisa? Bisa luka ringan itu ya kayak luka bakar, terus luka goresan, luka sayat kayak gitu. Mungkin kayak kena percikan air panas dikit.
Iya bisa, bener. Terus selain itu kan biasanya itu bisa buat skincare itu juga ada loh yang Oh iya. kandungannya lendir bekicot, Oh iya. iya, itu skincare yang katanya bikin glowing juga. Iya, biasanya itu nyebutnya bukan dari lendir bekicot gitu ya. Snail mucin, iya bener. Jadi khasiat dari bekicot sendiri ini banyak ya Kak? Iya banyak banget. Terus ketika udah dapat idenya, terus udah mulai membuat proposal, terus akhirnya berhasil lah didanai ya? Iya, jadi tahapannya itu kita bikin proposal dulu dan proposalnya itu kan juga ada template-nya ya gimana-gimana. Itu kita bikin, setelah itu kita kumpulkan. Nah, setelah kita kumpulkan itu ada pengumuman didanai, lolos didanai. Nah, setelah didanai ini kakak tuh ngambil kewirausahaan itu gitu? Iya, benar, kewirausahaan. Nah, itu kira-kira apa Kak alasannya? Soalnya mungkin kalau dari keperawatan sendiri mungkin banyaknya orang lebih pilih kayak untuk mengabdi masyarakat atau riset gitu. Nah, ini apa sih alasannya untuk mengambil kewirausahaan ini Kak? Ya, jadi alasannya karena kita itu nggak cuma dari keperawatan aja, dan emang dari awal sudah benar-benar menentukan pengennya di kewirausahaan. Jadi kita ada yang dari keperawatan dan juga 2 itu dari FEB, dari akuntansi. Iya. Iya, kita collab. Jadi nggak cuma dari fakultas keperawatan aja gitu. Terus gimana nih Kak selama masa-masa buat kan ini helix skill-nya udah jadi nih, nah terus dijualin itu ada nggak sih kayak hambatan-hambatan atau seneng apa sedihnya gitu? Pasti banyak ya untuk kayak apa ya perjalanannya tuh panjang banget soalnya kita emang dari awal akhir tahun 2023 itu kita udah jalannya 11 bulan sampai Pimnas itu. Jadi bener-bener semuanya ya kita jalanin berlima gitu. Nah, setelah dilolos didanai itu kan kita proses pembuatan plester kita. Nah, itu kita cari yang kayak bahan plester yang paling bagus, yang cocok itu yang mana gitu. Terus kita juga nyari kan kayak kita bakal nge-labnya itu di mana. Akhirnya kita menentukannya di lab farmasi. Dan dari situ tuh kita banyak banget belajarnya karena kita kan dari keperawatan dan juga dari FEB ya. Yang mana kalau keperawatan itu kalau nge-lab di farmasi bikin obat-obatan itu kan jarang ya kayak ya emang bukan basicnya gitu. Nah kita tuh bener-bener baru pertama kali gitu di apa ya diajarin sama laborannya itu cara ekstraksi gitu, cara ekstraksi lendir bekicotnya itu gimana gitu. Terus dari FEB juga kan pasti mereka juga benar-benar pengalaman baru kan, apalagi mereka benar-benar gak ada lingkup kesehatannya gitu. Berarti seru juga, terus nambah pengalaman juga pasti Kak nambah. Iya benar, capeknya juga ada. Soalnya kita nge-lab itu pasti sampai malam gitu, jam 9, jam 10 gitu. Belum lagi Kak Ali kan juga ikut organisasi, iya. Tugas-tugas di perkuliahan kan ya. Iya benar. Oke, terus sampai akhirnya hari-hari Pimnas nih gimana nih Kak? Boleh gak diceritain kayak pas presentasi tuh momennya tuh kayak gimana terus sampai akhirnya diumumin jadi pemenang gitu? Boleh, jadi setelah kita lolos didanai itu kan kita langsung bikin produk yang kita ajukan judulnya itu. Nah setelah itu kita bakal ada PKP 2, itu tuh presentasi secara online gitu. Nah setelah PKP 2 itu bakal ada pengumuman lagi, pengumuman yang lolos Pimnas itu siapa aja. Nah setelah diketahui siapa aja tim yang lolos Pimnas, di situ baru benar-benar kita latihan untuk Pimnas. Jadi benar-benar panjang kayak tahapannya itu panjang gitu loh. Nah itu di situ penting banget kalau kita apalagi beda fakultas itu benar-benar jaga tim gitu. Nah kalau pengalamannya waktu Pimnas itu sebelum hari hanya Pimnas itu kita ada camp. Jadi dari UNER sendiri tuh ngadain camp selama 3 hari di Hotel Davan gitu. Kita nggak dilatih cara presentasi gimana, cara jawab kalau misal ditanya dosen itu gimana gitu, terus intonasinya juga gimana, PPT-nya juga gimana kayak gitu. Nah kalau hari H Pimnas, nah kalau hari H Pimnas itu kan hari tanggal 14 Oktober sampai 19 ya, itu hari Senin sampai Sabtu. Nah kita hari Minggu udah mulai check in di hotel. Terus setelah itu kita udah persiapan kan. Nah besoknya hari Senin itu kebetulan kayak baru persiapan gitu. Jadi kita malamnya itu masih latihan.
benar-benar untuk presentasinya itu hari ketiga sama keempat kan. Jadi hari pertama sama hari kedua itu benar-benar full latihan Bener-bener full sama latihan, dosen-dosen UNER, termasuk ya kayak wis gitu. Sama dosen-dosennya UNER kita ditanyain mulai dari kayak pertanyaannya itu yang benar-benar susah sampai yang benar-benar kita itu nggak bisa jawab kayak gitu. Itu tiap hari sampai benar-benar hari hanya. Dan kebetulan tim aku itu dapat presentasinya itu hari pertama. Hari pertama dan kebetulan tim aku itu dapat presentasinya itu di hari pertama. Oke, deg-degan gak Kak pas presentasi? Gimana, kebantai atau gimana Kak? Pastinya deg-degan ya, soalnya kita banyak saingan gitu loh. Dan sekelas itu ada banyak ya, saingannya pasti banyak. Dan pas hari pertama itu kita tuh sebenarnya emang dari tim aku itu pengennya maju hari pertama aja, biar nanti hari kedua itu udah enak Udah gitu lega loh, gitu enjoy lega gitu, gak ada tanggungan lagi. Nah alhamdulillahnya emang rezeki timku, walaupun dua terakhir itu jam berapa ya, setengah lima itu sore. iya tim aku baru dipanggil dan kita ya udah akhirnya maju dan ditanya-tanya kan dosennya, jurinya itu ada 3, kita ditanya-tanya selama 15 menit kayak gitu. Alhamdulillah kita bisa jawab semuanya gitu. Oke, terus pas di hari H juga pengumuman itu rasanya gimana Kak? Ternyata timnya Kakak ini menang medali perunggu ya? Iya benar. Perunggu. Kategori apa Kak kalau itu? Kategori presentasi ya. Berarti menang nih ya Kak? Perunggu. Iya benar. Hasil presentasi. Iya. Oke, jadi pas di hari H pengumuman ternyata timnya Kak Alif ini berhasil membawa medali perunggu kategori apa Kak? Kategori presentasi. Kategori Iya. Bener ya Kak, kategori presentasi? Iya benar, kan kategorinya tuh ada 3. Nah kalau buat tim itu ada 2, kategori poster sama presentasi. Terus untuk individunya itu mahasiswa bertalenta gitu. Oke, jadi selama hampir tadi 11 bulan ya? Iya benar. Nggak sia-sia ya Kak ya? Alhamdulillah. Iya ya Allah, untungnya ya ada hasilnya gitu ya benar. Alhamdulillah. Oke, mungkin Kak Alif mau nambahin sedikit pesan atau motivasi nggak Kak buat kita semua di sini? Pesan aku kalau kalian baik mahasiswa baru ataupun semester berapapun itu, yang penting jangan semester akhir, karena kalau semester akhir kan pastinya udah gak bisa ikut ya. Jadi buat kalian kalau ada kesempatan ikut PKM, ikut aja karena benefitnya emang banyak banget dan kita bisa tahu dosen dari manapun, dari fakultas manapun, dan kita itu jadi banyak nambah ilmu pastinya, dikarenakan iya benar relasinya itu nggak cuma dari fakultas, nggak cuma dari univ, tapi dari seluruh univ yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Jadi buat kalian itu tetap semangat, pastinya kalau ada kesempatan buat ikut PKM, ikut aja. Iya benar, ikut aja karena benefitnya emang banyak banget. Oke, mungkin segitu aja nih Kak podcast kita kali ini. Semoga materi dan pengalaman yang di-share Kak Alif pada podcast kali ini itu dapat kalian petik ya hikmahnya dan iya benar. Oke. Oke, jangan lupa dengerin Nontalk di Spotify dan tonton di YouTube. Makasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa di like ya. Iya.